Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 20, Dia Hidupku Dia Napasku. Mereka dengan begitu tangkas dapat menghindari setiap berondongan peluru yang menghujani mereka. Bukan karena mereka tak tertembus layaknya hantu, melainkan mereka telah hafal akan setiap senjata dari setiap berondongan peluru itu. Jangkauan, ketepatan, kecepatan, dan sebagainya, Rion dan Dante tahu hanya dengan melihat model senjatanya. Jangan lupakan kalau dua orang itu adalah ketua dan wakil ketua dari kelompok mafia paling berkuasa di San Francisco hingga ke beberapa penjuru di Amerika. Gelar tersebut bukan sekedar isapan jempol belaka. Rion, arah jam 7. Seru Dante ketika ia mendapati satu orang diam-diam mendekati Rion dari balik mobil-mobil mereka. Belum sempat bungkam mulut Dante ketika mengatakan hal tersebut. Rion telah menumbangkan orang yang dilihat oleh Dante tersebut. Ada sekitar 10 orang lebih telah mereka berdua tumbangkan. Tergeletak di tanah dengan luka tembak akibat ulah dua orang tersebut. Satu kesamaan mereka berdua, yaitu keduanya pro dalam hal senjata. Salah satu alasan pekerjaan ilegal yang mereka lakukan sebagai pantom adalah di bisnis senjata. Turunkan senjata kalian jika masih sayang dengan nyawa. Ancam Rion saat ia melihat dua orang yang tersisa terpaku di tempat. Ketakutan saat melihat kegilaan Rion dan Dante, yang sanggup menumbangkan 10 orang lebih tanpa tergores sekalipun. Tahu akan situasi yang tidak menguntungkan. Dua pria yang tersisa mau tak mau menjatuhkan senjata yang dipegang dan mengangkat tangan masih berpikir waras agar bisa tetap hidup. Tak lama sebuah mobil sedan hitam datang, salah satu mobil yang merupakan anak-anak buah dari Rion. Mereka dengan cepat langsung turun dari mobil dan berlari ke arah Dante serta Rion. Beberapa langsung mengamankan dua pria penyerang yang telah menyerah. Jelas kalau anak-anak buah Rion telah terlatih untuk langsung tanggap dalam situasi apapun. Hingga tanpa perlu diperintah mereka semua tahu apa yang harus dilakukan. Sedisiplin itu para anggota pantom, jauh lebih disiplin dan tanggap dibandingkan anggota kepolisian negara. Bawa mereka, dan pastikan untuk tetap tenang. Kita lanjutkan ke tujuan semula sebelum polisi tahu akan hal ini. Sekarang, perintah Rion yang segera berlari ke mobilnya bersama dengan Dante. Bergegas semua langsung bergerak, sebisa mungkin tidak menyentuh atau meninggalkan jejak yang bisa membawa mereka ke dalam masalah akan kepolisian di negara ini. Karena bagaimanapun tujuan awal mereka adalah menemukan dan membawa pulang si kembar dengan selamat. Akan terlalu beresiko untuk mereka jika harus mengulik penyerangan yang terjadi ini. Rion dan Dante bisa mencari tahu masalah ini nanti. Terlebih mereka telah mendapatkan tawanan. Kalian baik-baik saja? Tanya Rion kembali kepada Bianca dan si kembar ketika mobil telah melesat cepat ke jalanan menuju ke Soriso. Mereka hanya ketakutan, selebihnya aman. Jawab Bianca, tentu untuk wanita itu hal seperti ini bukanlah pertama kali untuknya. Mengingat selain ia salah satu Lorenzo yang selalu menjadi target orang-orang tak bertanggung jawab. Ia pun merupakan bagian dari dunia bawah tanah Rion.
Baguslah, ucap Rion yang menyandarkan diri ke punggung tempat duduk. Tak menduga kalau akan terjadi penyerangan seperti ini di negara lain. Jelas kalau orang-orang itu telah mengincar Rion, dan mungkin benar kata Lily. Kalau ada yang mengarahkan kepolisian Brazil akan penyergapan malam ini di tempat lelang itu. Lily Pat. Seru Rion yang baru teringat akan kekasihnya itu. Ia mencari ponselnya, dan mengumpat saat mendapati ponsel tersebut telah remuk di pijakan kakinya. Yang ia duga terjatuh dan terinjak olehnya karena benturan mobil SUV tadi. Pakai punyaku. Bianca memberikan smartphone miliknya ketika tahu kalau ponsel sang adik telah hancur. Dem, dia menelepon ke ponselmu juga sebanyak ini. Aku bertaruh dia pasti panik sekarang, ucap Rion yang langsung melakukan panggilan ke Lily. Dan hanya dalam dering pertama, panggilan tersebut dijawab. Bianca, apa yang terjadi? Bagaimana keadaanmu? Seru Lily di seberang telepon, panik luar biasa. Princess, ini aku, kami baik-baik saja, tenang, ambil napas. Kata Rion tenang, tak ingin membuat gadis itu bertambah panik. Rion, apa yang terjadi? Aku mendengar dentuman keras dan ponselmu tidak bisa kuakses lagi. Tanya Lily menghela napas tenang saat tahu kalau yang bicara dengannya saat ini adalah Rion. Kami diserang, tapi belum tahu siapa yang melakukan. Tapi kami baik-baik saja dan sekarang sedang menuju ke Soriso. Jangan khawatir. Rion berkata dengan nada selembut dan setenang mungkin, tahu kalau gadis itu saat ini penuh akan kekhawatiran. Kukira sesuatu yang buruk terjadi padamu dan yang lain. Aku benar-benar takut tadi. Lily mengaku yang bahkan tanpa Rion ketahui, kedua tangan gadis itu hingga saat ini masih gemetar. Maaf menakutimu, Love. Sebentar lagi kami akan sampai di hotel yang kau beritahukan. Dan mungkin, perkiraan kami akan pulang besok. Sepertinya terlalu berbahaya berada di sini untuk waktu yang lama. Karena aku tidak tahu siapa yang melakukan penyerangan malam ini dan juga penyergapan di lelang itu. Sudah pasti ada tikus di antara orang-orangku. Kata Rion dengan tangan mengepal erat karena menahan amarah. Akibat tahu kalau di antara orang-orang Rion, ada mata-mata dari pihak luar. Aku juga menduga hal itu, karena tidak ada yang tahu tentang perjalananmu ke Brazil dan lelang itu. Kecuali orang-orang yang sedang kau bawa. Anggap kau tidak tahu untuk saat ini, aku yang akan membantumu menemukan orangnya. Saat ini kau bantu Bianca untuk mengurusi si kembar, kata Lily yang sudah jauh lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Jangan paksakan diri, malam ini kau harus istirahat, kau sudah bekerja cukup banyak untukku. Aku yang akan mengurus sisanya. Istirahatlah, aku akan segera pulang. Aku mencintaimu, Lily Pat. Ucap Rion selembut satin, seolah rasa amarah dan juga kekhawatirannya menguap pergi begitu saja setelah ia mendengar suara Lily. Aku juga mencintaimu, hati-hati, sahut Lily yang kemudian mengakhiri panggilan. Rion tidak tahu kalau sejak tadi ada dua orang yang mendengarkan percakapan keduanya. Dante dan Bianca benar-benar terkejut dengan perubahan signifikan dari seorang Rion Lorenzo. Mereka memang sudah melihat interaksi Rion dan Lily, serta bagaimana sikap Rion kepada sang gadis.
Namun tetap saja ini pertama kalinya mereka melihat ada begitu banyak emosi dari Rion. Tidak pernah mereka mendengar Rion bicara dengan nada yang begitu lembut dan menenangkan. Atau ungkapan sayang yang begitu tulus dari Rion. Rion, panggil Bianca santai. Respon Rion. Sepertinya kau sudah menemukan yang kau cari selama ini. Iya, ucap Bianca. Rion tahu maksud dari ucapan sang kakak dan menjawab, "Ya, aku menemukannya, sis." Bahkan jauh di atas ekspektasiku. Dia sudah menjadi bagian diriku dan Lukas. Dia hidupku, dia napasku. Senang mendengarnya. Kali ini berbahagialah, kata Bianca tulus. Bianca selalu takut kalau adik laki-lakinya ini akan selamanya berjalan sendiri dalam lorong kegelapan yang dingin. Terutama setelah pengkhianatan mantan istrinya dulu yang melarikan diri bersama pria lain. Bianca tahu kalau hubungan Rion dengan mantan istrinya itu hanyalah bentuk komitmen dan respek terhadap pasangan, bukannya rasa cinta. Namun sekarang Bianca bisa bernapas lega, karena adiknya itu kini telah menemukan cintanya. Sesuatu yang selalu Rion pertanyakan keberadaannya. Tapi siapa sangka, kalau kebahagiaan yang Bianca pikirkan itu sepertinya tidak akan terlihat dalam waktu dekat. Bahkan untuk Rion dan Lily pun, tidak akan pernah menyangka bahwa jalan mereka akan penuh duri. Langkah pelan terdengar bersamaan dengan pintu yang terbuka. Waktu telah menunjukkan tengah malam. Sehingga tidak heran jika suasana rumah tampak begitu sepi. Setelah bicara dengan Flynn dan Nate yang berjaga di luar rumah seperti biasa. Rion mengambil napas lega ketika tahu kalau keadaan di rumah baik-baik saja selama ia pergi. Mengingat banyak yang terjadi akhir-akhir ini, membuat Rion selalu tidak tenang meninggalkan Lily dan Lukas di rumah. Khususnya setelah penyerangan yang terjadi di Brazil kemarin malam. Itu sudah cukup membuat Rion selalu waspada dan berhati-hati. Karena ia tahu kalau musuhnya ada di dekat Rion sekarang ini, walau ia tidak yakin siapa. Pria bermata biru itu membuka pintu kamar sang anak. Tersenyum lega ketika mendapati anak laki-lakinya sedang tidur pulas. Tak ingin membangunkan Lukas, ia kembali menutup pintu kamar tersebut dan segera berjalan ke kamar yang lain. Ke ruangan di mana tempat orang yang menghantui pikirnya sejak kemarin. Senyum indah terulas di wajah Rion ketika ia masuk ke kamar Lily. Dan mendapati lagi gadis itu tertidur di kursi sofa depan meja kerjanya. Bisa Rion lihat kalau gadis itu sepertinya sedang mengerjakan sesuatu dan mungkin tertidur karena lelah. Kau bahkan tidak mengeringkan rambutmu dengan benar, Love. Gumam Rion saat mendapati rambut gadis itu masih basah, yang menandakan kalau Lily belum lama selesai mandi. Rion menggeser kursi gadis itu perlahan dan berlutut di depan sang gadis. Ia genggam tangan gadis itu, menaruhnya di pipi untuk merasakan kehangatan milik Lily. Tentu saja gerakan kecil tersebut membuat Lily terbangun. Ia terkejut ketika mendapati kekasihnya telah berlutut di depannya dan memainkan tangan Lily di wajah pria itu. "Hei, maaf membangunkanmu," ucap Rion dengan suara selembut satin, memamerkan senyum indahnya untuk sang gadis. "Kapan kau pulang?" tanya Lily seraya menegakkan tubuh agar duduk di posisi lebih baik. "Barusan,"
Jawab Rion tanpa mengubah nada suaranya. Kukira kau akan sampai di rumah lusa atau besok. Lily memajukan tubuhnya, memainkan rambut Rion dengan tangannya yang lain. Sungguh, Lily begitu merindukan Rion padahal pria itu hanya pergi beberapa hari saja. Mungkin karena ia sempat ketakutan sesuatu terjadi pada Rion saat penyerangan itu terjadi. Aku ingin segera melihatmu, Rion berkata dengan pandangan langsung ke mata sang gadis. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku jika kau tidak ada, Lilipat. Entah sudah berapa banyak kau menolongku dan keluargaku. Terima kasih saja terlalu kecil untuk bisa kuberikan padamu, sambungnya. Lily menatap Rion tersenyum. Bisa dirinya lihat betapa tulus pria itu mengatakan hal tersebut. Aku hanya membantu dengan apa yang ku bisa. Ucapan terima kasih bagiku sudah lebih dari cukup. Katanya. Rion menyentuh kaki Lily, menaruh kaki tersebut di paha Rion, di pangkuan pria itu dengan hati-hati. Seolah ia sedang memegang karya seni yang rapuh. Rion. Lily heran dengan yang dilakukan oleh pria tersebut. Namun Rion justru merendahkan tubuhnya dan mengangkat kaki gadis itu perlahan. Mendekatkan punggung kaki sang gadis ke wajah Rion dan menciumnya dengan lembut. Rion, apa yang sedang kau lakukan? Lily terkejut setengah mati dengan yang barusan dilakukan oleh Rion. Lily, terima kasih. Ucap Rion penuh dengan ketulusan hati. Terima kasih karena berkatmu si kembar kembali. Terima kasih karena sudah melepaskan beban kakak perempuanku. Terima kasih karena sudah hadir di hidupku. Kau tidak hanya menyelamatkan Lucas, tapi aku, Bianca, dan seluruh Lorenzo. Imbuhnya. Lily tidak tahu harus berkata apa sekarang. Belum pernah ia melihat ada orang yang benar-benar bersikap seperti ini kepada Lily sebelumnya. Orang yang pernah Lily pikir arogan dan dingin sebagai pemilik tahta Lorenzo selama ini, justru adalah orang paling rapuh dan penuh cinta. Perasaan Lily akan sosok Rion semakin tumbuh subur dalam hatinya. Sikap dan perilaku Rion yang lembut dan penuh kasih selalu berhasil membuat Lily jatuh cinta setiap hari. Bahkan ketika Rion menunjukkan sisi lemahnya sekalipun, Lily semakin mencintai pria di depannya ini. Rion bangkit berdiri dan mengangkat tubuh Lily, menggendongnya dan membawa gadis itu ke tempat tidur. Ia tahu kalau dirinya harus menahan diri demi sang gadis, tapi kali ini sulit bagi Rion. Ia membaringkan Lily di tempat tidurnya, sedangkan dirinya berada di atas gadis itu. Jantung Lily seolah melompat keluar ketika Rion sudah menempelkan bibirnya ke bibir sang gadis. Memagut bibir Lily seperti orang yang kehausan. Lebih mengejutkannya lagi ketika Lily merasakan tangan pria itu menyusup ke balik pakaian gadis tersebut. Mengelus pelan perut Lily hingga membuat gadis itu merasakan sensasi menggelitik di perutnya. Sensasi yang asing untuk gadis itu. Rion memerdalam ciumannya, menikmati setiap inci dari bibir lembut gadis itu. Meminta akses lebih ke mulut sang gadis. Untuk dapat merasakan lebih desir keinginan mendominasi dari dalam diri Rion untuk sang gadis. Rion. Lily memanggil nama pria itu dengan nada yang sanggup membuat Rion kehilangan akal sehat. Ketika pria berambut legam tersebut melepaskan ciumannya. Kau benar-benar membuatku gila, Lily.
memaksaku terus untuk melewati batasanku. Ucap Rion, menciumi wajah gadis itu dengan lembut. Lily terkesiap kaget ketika Rion kini menciumi lehernya. Membuat perut Lily semakin tergelitik oleh kupu-kupu yang mengepak dalam dirinya. Sensasi baru yang gadis itu rasakan membuat Lily kewalahan, namun ia tidak membenci sensasi itu. Sedangkan Rion terus menciumi leher jenjang sang gadis. Menyesap aroma Lily yang tercium jelas aroma sabun dan sampo favorit sang gadis. Dengan sadar Rion menggigit pelan leher gadis itu dan membuat pria itu meninggalkan jejak merah di leher Lily. Tanda kalau sang gadis adalah miliknya dan akan selalu menjadi miliknya. Tangannya terus menggerayangi tubuh gadis itu, menikmati kehangatan sang gadis di setiap jari-jari Rion. Kau milikku, Lily, selamanya milikku. Akan kuhabisi pria yang berani mengambilmu dariku. Ucap Rion yang terus menciumi leher gadis itu. Menunjukkan satu sifat baru yang untuk Rion sekalipun terkejut ketika sadar kalau ia memilikinya. Posesif. Rion, cukup, aku tidak sanggup lebih dari ini. Ucap Lily yang jelas kalau dirinya telah gemetar. Bersambung.